Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Fitriani dengan NIM 311854 dari 4B Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Akan menjelaskan sedikit tentang analisis bahan pengawet. Pengertian dari bahan pengawet itu sendiri menurut sesuai SK Menkes RI nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan makanan. Yang dimaksud bahan pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Definisi lain dari bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan. Menurut Margono tahun 2000. Pengawet yang banyak digunakan untuk mengawetkan berbagai bahan pangan adalah benzoat, yang umumnya terdapat dalam bentuk natrium benzoat atau kalium benzoat, yang bersifat lebih mudah larut. Bahan pengawet merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang paling tua penggunaannya. Kemudian ada fungsi bahan pengawet. Fungsi bahan pengawet untuk mencegah aktivitas mikroorganisme ataupun mencegah proses peluruhan yang terjadi sesuai dengan pertambahan waktu untuk menjaga kualitas yang memadai sebagaimana yang diinginkan. Namun, ketika harus tetap mempertimbangkan keamanannya untuk mempertahankan makanan terhadap serangan bakteri, ragi, dan jamur, dengan pengawetan ini, makanan bisa tahan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, sehingga dapat menguntungkan produsen atau pedagang. Alasan lain menggunakan bahan pengawet yaitu beberapa zat pengawet berfungsi sebagai penambah daya tarik makanan itu sendiri. Misalnya, penambahan kalium nitrat agar olahan daging tampak berwarna merah segar. Kemudian, ada tujuan bahan pengawet. Yang pertama yaitu tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Kemudian tidak menurunkan kualitas gizi, warna, citra rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat yaitu tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian yang keenam, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen. Kemudian ada jenis bahan pengawet yaitu terdiri dari dua jenis. Yang pertama jenis bahan pengawet organik. Di sini terdapat nama bahan, kegunaan, dan pengaruh terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu nama bahan. Nama bahan itu sendiri ada asam benzoat dan garamnya seperti kalsium, kalium, dan natrium. Kegunaan bahan ini yaitu untuk mengawetkan minuman ringan dan kecap sebanyak 600 mg per kilogram, serta sari buah, saus tomat, saus sambal, jam dan jelly, manisan, agar, dan makanan sebanyak 1 gram per kilogram. Pengaruh terhadap kesehatan itu sendiri yaitu pada penderita asma dan orang yang menderita urtikarial sangat sensitif terhadap asam benzoat. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar akan mengiritasi lambung. Kemudian ada ester varahidroksi benzoat. Tidak tercantum kegunaannya tetapi ada pengaruh terhadap kesehatan, yaitu alergi pada mulut dan kulit terutama pada penderita asma urtikaria. Kemudian ada asam propionat dan bentuk garamnya. Kegunaannya untuk roti sebesar 2 gram per kilo dan keju olahan sebesar 3 gram per kilo. Pengaruh terhadap kesehatannya yaitu mempunyai aktivitas antihistamin lokal.
Sedangkan pada asam sorbat dan garamnya, kegunaannya untuk margarin, pekatan sari buah, dan keju sebesar 1 gram per kilo menurut Anonim 2001. Pengaruh terhadap kesehatannya memberikan efek iritasi pada kulit apabila langsung digunakan pada kulit. Sedangkan jenis bahan pengawet yang kedua yaitu jenis bahan pengawet anorganik. Nama bahannya yaitu nitrit. Kegunaan bahan tersebut untuk daging olahan atau yang diawetkan seperti sosis sebanyak 125 mg nitrit atau kilo atau 500 mg nitrit per kilo. Sedangkan pada kornet dalam kaleng sebanyak 50 mg nitrit per kilo, pada keju 50 mg nitrit per kilo menurut Anonim 2001. Pengaruh terhadap kesehatannya yaitu mempengaruhi kemampuan sel darah untuk membawa oksigen, menyebabkan kesulitan bernapas dan sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntah. Kemudian ada sulfit. Kegunaannya untuk potongan kentang goreng sebanyak 50 mg per kilo, udang beku sebanyak 100 mg per kilo, dan pekatan sari nenas sebanyak 500 mg per kilo. Untuk natrium metasulfat, kegunaannya produk roti dan tepung. Pengaruh terhadap kesehatan itu sendiri yaitu alergi terhadap kulit. Kemudian ada analisis bahan pengawet. Yang pertama yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis. Analisis kualitatif dari kromatografi lapis tipis ini dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Kemudian, yang kedua ada visualisasi. Proses berikutnya dari kromatografi lapis tipis adalah tahap visualisasi. Tahapan ini sangat penting karena diperlukan suatu keterampilan dalam memilih metode yang tepat karena harus disesuaikan dengan jenis sampel yang sedang diuji. Salah satu yang dipakai adalah penyemprotan dan gas larutan ninhidrin. Ninhidrin itu sendiri 2,2 dihidroksininden 1,1 dion adalah suatu larutan yang akan digunakan untuk mendeteksi adanya gugus amina. Apabila pada sampel terdapat gugus amina, maka ninhidrin akan bereaksi menjadi berwarna ungu. Kemudian yang ketiga yaitu nilai RF. Jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam, sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis. Kemudian yang keempat yaitu formalin. Dikenal sebagai desinfektan dan banyak digunakan dalam industri. Seringkali disalahgunakan sebagai pengawet bahan makanan seperti pada tahu, bakso, mie basah, kerupuk, ikan kering, ikan laut yang lama waktu penangkapannya masih dijumpai menggunakan formalin sebagai bahan pengawet. Kemudian ada cara analisis formalin secara kualitatif dengan menyiapkan 50 gram sampel, kemudian ditambahkan 100 ml sampai 200 ml air, ditambah 5 ml asam fosfat sebesar 10%, kemudian didestilasi. Kemudian 2 ml destilat tersebut ditambah 5 ml asam kromatofag sebesar 0,5%.
dalam asam sulfat 60%. Kemudian larutan tersebut akan berwarna ungu yang mengandung formaldehid atau formalin. Formalin dengan adanya asam sulfat kromatoprat. Dalam asam sulfat disertai pemanasan beberapa menit akan terjadi pewarnaan violet. Reaksi asam kromatoprat mengikuti prinsip kondensasi. Senyawa fenol dengan formaldehid membentuk senyawa berwarna. Pewarnaan disebabkan terbentuknya ion karbenium, oksonium yang stabil karena mesomeri. Kemudian, ada analisis kuantitatif. Cara analisis formalin secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dapat dilakukan dengan metode spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Disiapkan 10 gram sampel, kemudian ditambahkan 200 ml air suling dan di blender selama 2 menit. Selanjutnya 10 gram aliquot masukkan ke dalam labu ukur dengan 1000 ml, ditambahkan 4 ml NaOH 0,5 N, kocok 13 detik sampai 30 detik. Setelah itu tambahkan 4 ml H2SO4 0,5 N dan 20 ml pereaksi merkurat. Encerkan sampai batas. Ini dikerjakan untuk blanko. Kemudian 2 ml larutan contoh ditambah 5 ml pereaksi rosanilin, kemudian ditambah 10 ml HCHO 0,015%, kocok dan biarkan selama 30 menit pada suhu 22 derajat Celcius. Selanjutnya ukur absorbannya pada panjang gelombang 550 nanometer. Formalin juga dapat ditentukan kadarnya secara titrasi asam basa dengan menambahkan hidrogen peroksida dan NaOH1N dan pemanasan hingga pembuihan berhenti. Kemudian dititrasi dengan HCl1N menggunakan indikator fenolftalein. Kesimpulan dari analisis bahan pengawet ini yaitu penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat baik jenis maupun dosisnya. Analisis bahan pengawet ada 2, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis dan destilasi, sedangkan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Daftar pustaka terlampir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.